Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang satu tools favorit saya, yaitu Shorplab ya, shorplab.co.uk. Jadi kalau Anda mau ke sini, Anda bisa langsung aja ke sini ya. Ini ada URL-nya seperti yang Anda bisa lihat, shorplab.co.uk ya kan. Jadi ini gunanya apa ini? Ini gunanya adalah kalau misalnya Anda pengen ngecek kata kunci di Google ya kan, biasanya kan secara normal kan Anda biasanya ngetik seperti ini ya kan ya, paket, misalnya nih Anda paket umroh 2017 Malang. Nah misalnya kayak gini ya, ya kan ya. Nah terus misal Anda situs Anda yang mana gitu, kayak misalnya, atau misalnya Anda ngetikkan kayak gini, travel umroh akhir tahun Sidoarjo gini misalnya ya kan ya. Nah, kalau misalnya Anda ngecek satu-satu kayak gini untuk banyak kata kunci Anda ya kan, kan bisa sangat capek sekali ya kan ya. Iya Anda. Jadi apa itu namanya? Misal untuk kata kunci lain, misal travel umroh umroh akhir tahun. Misal Anda punya banyak halaman ini ya. Jadi misal Anda punya jasa umroh ya kan, travel umroh, dan Anda misal melayani berbagai kota ya kan ya, misal Tangerang Selatan misalnya, atau apa kayak ya kan ya. Nah ini kalau misal Anda masukkan satu-satu kayak gini kan, apa ya istilahnya ya kan, capek ya kan ya, dan Anda nggak bisa dapat datanya langsung ada di depan Anda gitu ya kan ya. Harus Anda catat ya kan ya, oh saya ini ranking satu nih untuk kata kunci travel umroh akhir tahun Tangerang Selatan misalnya. Oh untuk travel travel umroh akhir tahun Sidoarjo saya ranking segini nih dan lain sebagainya gitu ya kan ya. Nah, itu kan Anda harus catat satu-satu ya kan ya. Nah, kalau Anda pakai Lab ini Anda nggak usah catat satu-satu. Jadi sangat gampang sekali kalau Anda pakai alat ini ya. Jadi langsung aja saya bakalan peragakan gimana caranya pakai alat ini ya. Jadi yang penting adalah Anda pergi dulu ke shorplab.co.uk ya kan ya. Kemudian Anda silahkan register ketika ada tombol registernya. Jadi saya coba bakalan ke homepage-nya ya kan. Nah, nanti di sisi kanan ini ada sign up ya kan. Anda silahkan sign up ya kan. Karena saya sudah daftar, saya langsung login aja. Nah, saya ini kalau sudah login, nanti Anda bakalan sampai di dashboard ini. Anda klik tombol new project ini ya kan. Terus misalnya ini Anda tulis di sini misal project haji umroh misalnya kayak gini ya kan. Terus Anda silahkan masukkan nama domain Anda gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu kalau Lab ini gratis by the way. Jadi ini keren sekali ya tools ini. Gratis untuk 50 kata kunci. Kalau Anda pengen untuk ngetrack banyak kata kunci sampai ratusan, Anda cuma bayar $5 aja untuk 600 kata kunci gitu ya. Jadi saya ngetrack sampai 1.200 kata kunci ya untuk saya pribadi ya. Dan itu saya cuma bayar $10 aja. Jadi Anda kalau mau misal nge-track lebih banyak dari saya juga silahkan ya. Dan saya juga punya beberapa akun Lab ini, dan semuanya bisa Anda pakai untuk nge-track banyak kata kunci sekaligus ya. Jadi nah terus ini misal project gaji umroh ya. Misal saya masukkan salah satu situs saya, arfatskifolklore.com. Betul Anda ini. Nah, ini ya misalnya ya. Nah, ini misal saya masukkan gini ya. Anda kalau masukkan URL dari domain Anda nggak perlu pakai HTTP dan nggak perlu pakai www ya. Jadi Anda langsung aja masukkan root domainnya ya, domainnya. Anda masukkan di sini. Kalau Anda misal pengen nge-track video YouTube kayak atau SlideShare kayak atau apa kayak yang butuh URL yang persis, misalnya kan kalau YouTube kan ada kayak gini ya kan ya, youtube.com/ gini watch sama dengan gini ya kan ya, misal bla 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 gini ya kan ya. Nah kalau misal Anda pakai YouTube maka Anda harus pas kayak gini dan Anda klik ini use URL ya, ini harus Anda klik ya. Kalau enggak nanti nanti hasil trackingnya nanti bakalan salah ya. Tapi karena ini kita bakalan ngecek domain,
Jadi saya bakalan langsung masukkan gini aja kan. Dan ini Anda masukkan kata kunci yang Anda pengen track ya. Jadi misal kata kunci saya itu misalnya semuanya yang ada hubungannya dengan ini nih, biaya haji ya kan ya. Jadi saya masukkan semua yang ada kata biaya hajinya, dan ini biaya haji. Kalau saya kan kalau saya pribadi saya langsung nge-track banyak kata kunci ya kan ya. Jadi ini saya kasih kota ya kan, misalnya biaya haji Tangerang, biaya apa itu namanya? Oh, kalau di sini nggak kayak gini, Deng. Kalau di sini Anda klik, kalau misalnya Anda mau nambahkan kata kunci baru, Anda klik add another keyword seperti ini. Biaya haji Jakarta, misalnya seperti ini ya kan ya. Terus Anda klik lagi, Anda tambahin biaya haji Surabaya, misalnya kayak gini. Anda tambahin gitu terus sampai Anda capek. Nah, kalau misalnya Anda nggak pengen pakai cara kayak gini karena ini kan agak manual masukinnya satu-satu, Anda bisa pakai ini tadi ya, tombol add keywords in bulk ini ya kan. Terus Anda bisa masukkan, tinggal Anda pisahkan dengan koma ini ya, misalnya biaya haji Malang, misalnya saya kasih koma ya kan. Biaya haji Palembang, biaya haji Banten, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Anda cuma tinggal masukkan dan Anda pisahkan dengan koma seperti ini ya kan. Anda masukkan sebanyak mungkin yang Anda mau. Terus setelah itu kalau misalnya Anda sudah masukkan kata kunci Anda bisa pilih versi Google. Jadi ini saya bakalan masukkan Indonesia ya di sini. Nah, ini ya Anda bisa lihat. Nah, ini ya Indonesia ya. Sudah saya pilih, saya ngetik Indonesia. Keluar google.co.id ya kan. Anda mau advance kan silahkan. Jadi kalau ini sih saya sih nggak butuh ya ini ya. Oke, saya langsung aja ini result location ini saya jadikan Indonesia juga karena ini saya pengen nge-track apa itu namanya, Indonesia kayak gini ya kan ya. Ini bakalan saya centang limit to result only from this country sama limit to result only in this language, karena biasanya kebanyakan orang dia bakalan pakai Google Indonesia ya kan, secara otomatis kalau mereka nge-Google dari wilayah Indonesia ya kan ya. Ya Banda. Nah, jadi seperti ini, kemudian saya klik add project. Maka nanti secara otomatis bakalan ada project baru di sini ya kan, dengan URL ini misal HR Vatski Folklore. Terus apa aja kata kuncinya ya kan ya. Apa aja kata kuncinya, kompetitornya apa dan lain sebagainya. Nanti rankingnya ranking berapa nanti ada semuanya di sini ya. Jadi ranking paling akhir, ranking terbaik, ranking pertama kali muncul, volume dari ranking tersebut berapa. Nah, itu semua ada semua di sini gitu ya. Nah, ini kan contohnya masih mikir ya dia ya. Dia masih progres ya kan ya. Jadi kita nggak bisa baca data apapun ya kan dari sini. Jadi saya bakalan tunjukkan Anda yang sudah ada dan saya bakalan ngajarin cara cara membaca data yang ada gitu ya. Jadi yang keren dari SharpLab ini adalah ini fiturnya lumayan lumayan canggih gitu ya. Jadi Anda bisa lakukan banyak hal dengan hal ini. Nah, jadi misalnya ini nih ya. Nah, kalau sudah ada nanti bakalan keluar kayak gini. Jadi misal nih jual AC Surabaya. Jadi ini ternyata rankingnya sekarang kapan nih terakhir kali diupdate? Coba kita lihat. Oh, ini update terakhir kali tanggal 3 bulan 7. Jadi tanggal 3 bulan 7 dia ranking 16 nih untuk kata kunci jual AC Surabaya ya kan. Nah, ini juga bisa kelihatan nih kompetitornya. Nah, jadi ini saya kasih tahu ya fitur kompetitor ya. Jadi kalau Anda bayar Anda bisa nambahin kompetitor. Jadi ini di sini kan ada nih di bagian halaman project detailsnya, di halaman projectnya itu Anda bisa masukkan kompetitor Anda. Jadi ini bisa Anda masukkan kompetitor Anda atau Anda bisa masukkan situs lain ya kan. Anda bisa masukkan situs lain yang merupakan situs Anda gitu. Jadi Anda bisa pakai untuk ngecek kompetitor Anda, tapi juga Anda bisa pakai untuk masukkan situs Anda yang Anda juga miliki kalau Anda punya lebih dari satu situs gitu ya. Jadi kalau Anda pakai ini untuk situs Anda sendiri, yang enak adalah itu
Anda tidak perlu bikin beberapa project sekaligus untuk tahu ranking dari situs-situs Anda. Jadi Anda cuma tinggal masukin aja semua situs Anda di sini dalam satu project ya kan. Dan kalau misal Anda pengen tahu ACP di Tangerang, kita posisinya gimana gitu. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Nah, ini situs yang dis.or.id ya kan, dia posisi 1. Nah, sementara ada Sustaining Tower juga ranking. Terus, nah ini di sini ada ya, Sustaining Tower posisi 3. Ada Inaikta posisi 9, ada Aptibet posisi 11 gini ya misalnya ya. Jadi ada datanya semua lengkap di sini. Oh, ini Inaikta posisi 3 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sangat-sangat simpel sekali. Sangat-sangat simpel sekali. Anda cuma tinggal masukkan di sini aja di kompetitor. Jadi Anda bisa ngecek beberapa situs sekaligus untuk satu kata kunci ya kan. Untuk satu kata kunci Anda langsung cek beberapa situs sekaligus. Anda kalau menutup cuma tinggal Anda klik aja ini atasnya. Nah, oke. Terus ya sudah, jadi saya bakalan ajarin Anda untuk baca data ya. Jadi ketika Anda sudah masukkan kata kunci Anda tunggu 1 hari ya kan, dia biar ngecek ya kan. Terus nanti bakalan ngasih tahu posisi Anda rata-rata ya dari kata kunci Anda. Misal Anda punya 1000 kata kunci, rata-rata itu ranking berapa gitu ya, rata-rata ranking berapa. Terus yang mengalami kenaikan berapa kata kunci. Terus yang top 3 maksudnya top 3 itu ya yang ranking top 3 ya. Jadi posisi 1, posisi 2 atau posisi 3 itu berapa kata kunci. Yang ranking top 10 atau page 1 halaman 1 itu berapa kata kunci. Yang ranking top 30 berapa kata kunci, yang ranking di top 100 berapa kata kunci gitu ya. Nanti semua datanya ada semua tersedia untuk Anda. Terus ya sudah, ini kalau sementara ini yang lainnya di bawahnya ini ya cuman anu aja, cuma cuma data singkat tentang semuanya ini, tentang apa? Tentang rankingnya sekarang berapa yang paling baru, terus ranking dia dulu pernah paling bagus ranking berapa, dia waktu pertama kali muncul dia rankingnya berapa, terus volume dari kata kuncinya berapa pencariannya dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya juga nggak tahu ini dia ambil data volume ini dari mana, tapi yang jelas ini ada volume ya. Nah, dan ini meskipun apa ini istilahnya ya, meskipun ada beberapa yang nggak ada volumenya, bukan berarti nggak ada volumenya beneran ya, karena setiap kata kunci kalau Anda lakukan riset seperti yang saya lakukan riset, maka saya jamin pasti ada pencariannya, pasti ada pencariannya. Cuma apa itu namanya? Cuma kalau kalau pencarian tersebut terlalu sedikit memang tidak bakalan muncul. Nah, ini misalnya ini ada jasa epoksi lantai. Nah, ini rankingnya ternyata masih jelek ya kan. Nih, ranking 393, ranking 55, ranking 81, ranking 117 ya kan. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misal Anda ingin nambahkan kata kunci yang sudah ada, misalnya gini nih. Misal yuk kita balik lagi ke project kita yang tadi. Project kita tadi ini misalnya project haji umroh ya kan. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang kita kan bisa masukin kompetitor ya kan. Jadi misal kompetitornya saya misal ini nih ada ini ya, misal ada Children Cultural Center of Native America.org ini ya. Ini ada situs URL-nya panjang banget ya kan ya. Ini misal kita jadikan kompetitornya kita ya. Terus misalnya apalagi nih? Ini juga ini ya ampun, panjang banget coba. Biro Perjalanan Umroh Tangerang gini deh. Biro Perjalanan Umroh Tangerang. Barangkali ada kompetitor lagi. Oh, tidak ada ya ternyata ya. Sebentar. Nah, ini pokoknya Anda bisa masukkan kompetitor ini, Anda masukkan situs Anda ya. Jadi Anda silahkan masukkan situs Anda di sini. Jadi ini kebetulan nih ceritanya ini HR Vatski Folklore ini
temannya, situs temannya adalah ini ya, Children of Cultural bla 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 itu tadi ya, yang panjang itu tadi. Terus misal nih Biro Perjalanan Umroh, gak, tidak ada selainnya tadi Children ya kan ya. Terus misal Biro Haji, Biro Perjalanan Haji dan Umroh Tangerang, ternyata ada yang seperti ini ya. Nah ini saya nggak bakalan ngecekin satu-satu ya ini ya. Ini yang keluar cuma Children doang ini kayaknya. Berarti ini kalau saya mau tahu untuk yang lainnya saya harus ngeceki satu-satu. Yang lainnya ranking untuk kata kunci apa saya harus ngeceki satu-satu. Tapi itu di luar dari pembahasan kita ya. Pokoknya ini masukin aja lah langsung kompetitornya. Jadi ini ada situs namanya kamap.net. Ini juga temennya Children of Cultural ya kan, selainnya HR Vatski Folklore. Terus yang satunya lagi ada Silvasa Tourism. Nah ini nih, ini misal ada temennya lagi nih. Ini semua ini turism tentang haji. Jadi Anda masukkan aja di sini ya, di bagian kompetitor ini Anda save ya kan. Terus kalau misalnya sudah selesai, nah Anda misal mau masukkan kata kunci lain ya kan. Ini kan kata kuncinya masih cuma 6 kan ya, biaya haji bla 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 gini ya kan ya. Nah, ini Anda bisa masukkan kata kunci lain. Jadi misalnya apa ini? Biro perjalanan ya kan misal. Jadi misalnya paket haji dan umroh. Nah, ini misal paket haji umroh gitu ya. Ini bisa saya masukkan di sini nih. Paket haji umroh, paket haji umroh Surabaya misalnya kayak gini ya kan. Paket haji umroh Sidoarjo, paket haji umroh Jakarta Selatan, paket haji umroh Tangerang, paket haji umroh Yogyakarta, dan lain sebagainya ya. Ini silahkan dimasukkan sebanyak-banyaknya, sebanyak kota yang Anda punya halamannya gitu ya. Jadi kebetulan ini situsnya punya halaman di masing-masing kota, jadi bisa dimasukkan aja semuanya ya kan. Jadi Anda silahkan add, ribuan pun tidak apa-apa, Anda silahkan add aja, masukkan semuanya di sini ya kan. Nah ini langsung ketahuan nih, ini ada biaya haji Tangerang, dia not found ini, not found untuk apa itu namanya. Nah ini tapi kompetitornya masih belum dicek ya ini ya, kompetitornya masih belum dicek. Jadi ini silahkan dimasukkan aja semua kata kuncinya di situ ya kan ya. Nah terus setelah itu ya sudah gitu ya. Anda tinggal tunggu 1 hari. Anda silahkan tunggu 1 hari. Nanti setelah Anda dapat datanya semuanya, toh Anda nanti bakalan tahu, oh yang ini ranking, yang ini tidak ranking dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya rasa gitu dulu video kita tentang caranya pakai shortlab.co.uk ini. Intinya cuma apa sih? Intinya itu cuma ya masukin aja situs yang pengen di track apa ya kan, masukin sekaligus kompetitornya Anda masukkan situs-situs Anda semuanya Anda masukkan sini. Kemudian Anda silahkan masukkan kata kunci yang Anda target ya kan di sini di add keyword ini, tombol add keyword. Terus Anda juga bisa setting ini Google-nya Google apa, bahasa apa, negara apa ya kan ya, dan lain sebagainya Anda bisa cek. Terus ya sudah, setelah Anda masukkan, Anda cuma tinggal tunggu. Anda cuma tinggal tunggu aja yang lama ya kan, tunggu sekitar 1 hari. Terus ya sudah nanti bakalan ada data. Ini tadi opsional ya, language sama country ya, karena kalau saya ingat ternyata untuk saya nge-track ini sendiri sih saya nggak pakai itu ya, saya nggak pakai language, sama saya nggak pakai apa itu namanya lokasi ya. Nah ini seperti yang bisa Anda lihat nih, bahkan regionnya google.com ini ya, ini bukan google.co.id ya. Nah ini bahasanya auto, countrynya juga auto, lokasinya juga auto ya. Anda juga bisa pakai kayak gini, tapi yang jelas nanti biasanya ya beda versi Google, nanti juga beda hasilnya. Anda kalau mau bikin 2 project sekaligus juga bisa, silahkan. Kalau Anda pengen banyak kata kunci yang Anda pengen track, oh ya saya tadi lupa bilang ya mungkin ya, kalau Anda gratis ya kan,
Ini robotnya Shortlab ini kalau misalnya gratis, dia cuma mau ngerjakan 50 kata kunci saja dalam satu hari. Dia cuma mau ngecek 50 kata kunci saja dalam satu hari. Jadi ini Anda bisa lihat ya di sini ya. Nah, ini nih, ini yang payment type free. Dia kapasitasnya cuma 50 kata kunci dalam satu hari. Tapi ini gratis ya kan. Kalau Anda orang normal nggak pakai untuk banyak kata kunci, maka Anda bisa pakai ini. Dan ini sudah sangat-sangat cocok sekali, sudah sangat bagus sekali gitu ya untuk Anda pakai ya. Sementara kalau yang ini, kalau Anda bayarnya $5 setiap 600 kata kunci gitu ya. Jadi kalau Anda punya katakan 2.400 kata kunci, ya berarti Anda bayarnya $20 gitu ya. Anda bayarnya $20. Pokok tiap 600 kata kunci yang dicek setiap hari Anda bayar $5 per bulannya. Jadi sangat murah sekali, sangat-sangat bagus untuk Anda pakai ya. Jadi saya rasa gitu dulu dari saya. Silahkan Anda pelajari sendiri yang lebih dari itu gitu ya. Kalau Anda misal pengen jelajahi lebih banyak lagi. Nah ini ya. Ini ada need more services, hair extra supports from just $5 a month ya kan. Jadi saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Semoga Anda sekarang mudeng tentang cara pakai Shortlab. Kalau Anda masih pengen cari alat untuk nge-track ranking ya, Anda bisa pakai alat ini. Sekali lagi, saya Syamsul Alam, salam senyum.